sudah pernah mencium aroma kopi ya Pak Oni ya? Oke. Terus yang kedua ada apa ini Pak Oni? Minyak kayu putih ya. Vanila, sudah pernah mencium vanila belum? Vanila. Vanila nek roti nih lo. Nek roti nih lo. Bisa dibayangkan ya, maksudnya kalau kopi itu beda ya sama vanila. Kalau teh Pak Oni, teh sudah pernah ya mencium aroma teh? Belum pernah minum minuman vanila, nanti tolong dibelikan ya teman kalian. Ya aroma vanila itu kayak gini loh Pak, apa ya, soft. Silakan dicium dulu. Identifikasi ya. Udah, ayo. Terus selanjutnya itu ada ini apa? Mint ya, mint. Sudah pernah mencium aroma mint? Yakin? Oke. Kalau sudah ya, karena pasienmu sudah kamu identifikasi ya untuk bahan-bahan yang akan nanti dipraktekkan ya, diujikan ya kepada pasienmu. Sekarang saya instruksikan Pak Oni itu untuk menutup mata, ya. Menutup mata Pak. Menutup Pak. Terus agak mendongak sedikit ya kepalanya ya. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan yang pertama, olfaktorius, kita harus memeriksa area apa teman-teman? Hidung. Jadi lubang hidungnya itu apakah ada sumbatan, ufil? Apakah ada papila, sumbatan, atau mukosa, atau mungkin umbel, polip, dan lain-lain? Karena apa? Kalau pasien misalnya pasienmu itu dalam kondisi dia influenza gitu ya, sakit dan nggak bisa menghirup aroma atau covid ya Allah covid gitu ya, nggak bisa menghirup, maka itu akan apa? Bias ya teman-teman ya hasilnya ya. Maka kita pastikan supaya pasienmu itu dia bisa menghirup aroma ya. Misalnya begini Pak, boleh ditutup dulu hidungnya salah satu, dihirup dalam-dalam, dikeluarkan. Satunya lagi, oke. Sekarang tutup mata dua-duanya ya Pak ya. Oke. Kalau sudah, nanti saya akan mengujikan aroma-aroma ini. Jenengan menyebutkan itu aroma apa ya, satu persatu. Oke. Silahkan ditutup dulu matanya, ya. Gak boleh lirik ya, lirik dosa. Oke. Satu persatu ya. Ditutup dulu satu, sorry. Giginya yang satu ditutup. Ditutup mata juga, hidung yang satu ditutup. Terserah ya, nanti soalnya gantian ya teman-teman. Oke, sudah Pak ya. Ini baunya apa? Bau mint. Betul, ini baunya mint. Terus yang kedua ya Pak ya. Sudah baunya apa? Minyak kayu putih. Terus yang ketiga ya Pak ya. Nah ya. Sudah. Ini baunya apa? Vanila. Tepuk tangan. Ya Allah, ini praktikum apa ngelawak? Oke, jadi sudah ya teman-teman ya. Cara pemeriksaan untuk yang nervous olfactory itu sederhana. Jadi pasien itu diberikan instruksi untuk mencium aroma-aroma yang menyengat, yang sangat tajam ya. Nah, nanti cara pemeriksaannya itu matanya itu ditutup dua-duanya ya. Terus hidungnya itu ditutup salah satu dan pemeriksaannya itu gantian. Boleh yang kanan dulu atau yang kiri dulu dan sebaliknya. Oke. Pemeriksaan yang pertama sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan optikus ya. Optik mata. Oke. Yang kedua itu kita melakukan pemeriksaan optikus. Yang pertama yang harus diperiksa itu khususnya pasien ya. Jadi sejauh mana ya pasien itu dia bisa
bisa melihat huruf-huruf yang ada di Snellen chart ya. Nanti untuk jaraknya antara pasien dan juga pemeriksa itu normalnya 6 meter ya, karena kalau di ruangan itu boleh 2 meter, yang penting adalah nanti disesuaikan sama ukurannya aja ya. Di sini kan ada ukuran kaki ya, kaki ukurannya 15 kaki, 20 kaki, 25, 30 dan lain-lain. Nah, biasanya untuk pemeriksaannya itu kalau pasienmu itu dia tidak mampu untuk dilakukan pemeriksaan Snellen chart ya, tidak bisa membaca Snellen chart, itu pemeriksaan yang kedua itu dengan hitungan ya, hitungan jari pemeriksa. Terus kalau masih belum bisa kelihatan, maka yang terakhir adalah opsinya dengan lambaian tangan ya. Itu normalnya kalau lambaian tangan itu akan terlihat sejauh jarak 300 meter ya, 300 meter terlihat ya. Kalau huruf ini sekitar 60 meter ya, 60 meter terlihat ya. Kalau tidak terlihat berarti gangguan. Oke, silahkan Pak untuk pertama ya, matanya itu ditutup salah satu ya. Oke. Pak. Saya akan menyebutkan huruf ya Pak ya. Nanti jenengan menyebutkan itu huruf apa gitu ya. Oke. Silakan ditutup dulu matanya salah satu pakai telapak tangan ya. Oke, terserah mau yang kanan atau kiri. Ini apa? Ini. Astagfirullah. Jadi pasien Pak Oni normal ya, tidak ada rabun ya. Nah, yang kedua setelah memakai Snellen chart ya, kita bisa melakukan pemeriksaan untuk yang nervus opticus itu dengan buku Izhara ya, atau apa? Pemeriksaan buta warna ya. Jadi kalian pernah melihat nggak pasien-pasien yang dicek buta warnanya ya pakai buku Izhara ya? Silahkan Pak Oni ya, nanti saya akan menunjukkan gambar. Silahkan jenengan menyebut angka yang ada di dalamnya ya. Ini angka berapa? 96. Oke. Ini 45. Ini ada ya dari sini ya. Oke, itu untuk pemeriksaan apa? Buta warna ya. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan apa tadi Snellen chart ya, buta warna, kemudian kita masuk ke nervus ini yang ketiga, 4 dan juga 6 ya. Berkaitan dengan apa tadi? Bola mata, kelopak mata dan juga pupil ya. Jadi cara pemeriksaannya begini. Kita boleh duduk ya, duduknya boleh sekitar jarak setengah meter gini ya sama pasienmu ya. Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di area bola matanya Bapak ya. Boleh Bapak tutup mata salah satu, boleh kanan atau kiri, yang sana gantian saja. Selanjutnya maka kita melihat apa teman-teman? Pupil ya. Ketika pupil pasien itu dikasih refleks cahaya maka apa? Besar. Ya. Nanti dia akan ada refleks. Kalau tidak ada maka dia ada gangguan ya pada pupilnya pasien ya. Boleh yang satunya lagi Pak ditutup ya yang oke. Nah selanjutnya setelah kita melihat refleks pupil ya, kemudian kita instruksikan pasiennya untuk coba menutup mata, jadi pelan-pelan terus membuka mata ya. Nah, itu untuk mengetahui ya apakah kelopak matanya pasien itu bermasalah atau tidak ya. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok tadi ada gambar orang yang ngantuk gitu ya. Ya biasanya itu adalah gangguan ptosis ya. Jadi ada kendala. Ya, jadi kalau kalian yang wajahnya ngantuk-ngantuk ini harus dipertanyakan ya syaraf oculomotoriusnya ya. Jadi syaraf untuk tugasnya membuka kelopak mata itu dia bermasalah ya. Biasanya
dia nanti akan tampak wajahnya kayak orang ngantuk ya, padahal dia nggak ngantuk, tapi memang kelopak matanya yang bermasalah. Oke, selanjutnya di nervus 3, 4 dan juga 6 itu kita juga memeriksa daya akomodasi ya, akomodasi pasien ya. Misalnya begini ya, Pak, nanti tutup mata ya, salah satu ya. Nanti ini saya arahkan ya ke sudut-sudut paling ujung ya. Nanti apakah Bapak masih bisa melihat atau enggak gitu ya. Nanti bisa langsung saja sebut masih gitu ya atau tidak gitu ya. Silakan ditutup matanya salah satu Pak, salah satu aja. Ya pakai telapak tangan ya. Dilihat dulu ya Pak ya ini. Nanti fokusnya tetap ke depan ya, nggak usah mengikuti ini ya. Nanti diinstruksikan aja apa, dibicarakan aja ya, masih bisa melihat apa gitu. Melihatnya di sini, fokusnya ke depan ya, ke depan, nggak usah mengikuti ini, oke? Masih. Iya, belum. Masih. Oke, selanjutnya satunya lagi. Masih ya, selanjutnya masih. Jadi untuk daya akomodasi konsentrasi dari mata pasien ini nggak ada kendala ya. Jadi dia masih bisa melihat ketika benda itu dijauhkan menjauhi mata ya, bola mata. Oke, selanjutnya adalah memeriksa gerakan bola mata ya. Bapak nanti silahkan ini diikuti gerakannya ya Pak ya. Oke. Nah, ini hasilnya Pak Alni ini gerakan bola matanya bagus ya, tidak ada masalah. Biasanya kalau sewu ada pasien yang juling ya. Juling itu agak, kalau dia diukur untuk gerakan bola mata nanti dia agak terkendala di sana ya. Ada masalah di nervus yang 3, 4 dan juga 6. Oke. Nervus 3, 4 dan 6 ini sudah selesai ya pemeriksaannya. Selanjutnya adalah Mbak boleh minta kertas sedikit, disobek aja sedikit kan. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan yang kelima, trigeminus ya. Trigeminus, ingat ya, trigeminus itu ada 2 ya pemeriksaannya secara saraf sensorik dan juga motorik. Kalau sensorik itu nanti kita akan sensitivitasnya ini apa, wajahnya klienmu atau pasienmu. Jadi pasien nanti diinstruksikan untuk merem ya, merem. Nanti kamu coba kasih apa namanya rangsangan yaitu berupa nanti kalian boleh pakai ini apa namanya kapas ya, boleh pakai kapas itu kamu kamu ulir gitu ya kapasnya ya. Nanti kita beri rangsangan pada wajahnya klien. Jadi nanti ada 2 rangsangan ya teman-teman untuk area wajah. Ini yang tajam ya. Ini tajam, selanjutnya adalah ini halus ya. Tajam dan juga halus. Ingat ya Pak ya. Oke, silahkan Pak Ani untuk menutup mata dua-duanya ya. Nah, ini kita berikan rangsangan pada area dahi, terus ini apa? Pipi dan juga dagu ya. Silahkan nanti disebutkan ya apa. Halus apa tajam? Ini halus, ini tajam ya. Ini setengah dari ini ya. Oke, lebih seperti itu ya untuk pemeriksaan dari trigeminus yang pertama ya, sensoriknya ya. Diingat-ingat ya stepnya ya, karena banyak.
Terus kemudian yang kedua adalah dengan kita memeriksa gerakan motorik dari nervus trigeminus ya. Caranya adalah hadap ke sana ya Mas ya, kursinya. Silahkan. Nah, oke. Selanjutnya adalah di yang nervus kelima ini pasienmu diinstruksikan untuk menoleh ke satu sisi, boleh ke kanan dulu atau ke kiri ya. Selanjutnya nanti tangan pemeriksa itu akan menahan gerakan menolehnya pasien ya. Silahkan Bapak menoleh ke arah kiri dulu, kiri ya, kiri mana? Menoleh. Selanjutnya nanti silahkan Bapak menoleh ke arah kanan ya. Dilihat ya teman-teman ya, diperhatikan ya. Oke. 1, 2, 3, yuk. Nah, ini sambil ditahan. Ayo ke kanan, Pak. Ke kanan. Nah. Ayo, nggak apa-apa, saya kenceng ya. Nah, ini dilihat, teman-teman dilihat di bagian sini ya. Di bagian sini nanti ada tegangan ya. Tegangan itu namanya otot apa tadi? Sternocleidomastoideus. Nanti maju, awas ya nggak ngecek. Namanya tadi apa teman-teman? Sternocleidomastoideus ya. Jadi ada sorry. Mohon maaf, salah. Sorry. Itu tadi untuk memeriksa nervus yang ke-11. Sorry. Lupa ingatan. Yang kelima itu adalah gerakan mengunyah. Sorry ya, saya direvisi. Tadi catatannya bisa ya teman-teman. Tadi yang nervus 11. Sorry. Yang kelima itu trigeminus. Itu caranya adalah pasienmu disuruh untuk mengatuk yang kenceng. Mengunyah. Coba Pak mengunyah ya Pak ya. Tenanan non? Lebih kenceng. Selanjutnya kamu cek ya, di sini ada otot ya, otot gerakan mengunyah. Oke, nah ini akan teraba ya. Di sini akan teraba otot gerakan mengunyah. Namanya otot masseter ya, apa? Masseter ya. Nah, sambil mengunyah kalian juga memeriksa otot yang ada di sini. Namanya otot temporalis ya. Nanti akan teraba saat mengunyah. Oke, jadi itu untuk pemeriksaan trigeminus yang kedua. Oke, paham sampai sini? Paham teman-teman? Paham. Oke. Selanjutnya langsung saja kita ke nervus yang ketujuh ya. Nervus facial ya. Apa tadi? Facialis. Muka, wajah. Nah, di nervus facial ini cara pemeriksaannya adalah klienmu disuruh untuk memejamkan mata. Pak, dipejamkan matanya yang kuat ya. Kuat. Oke. Nah, ini kan akan terlihat apa? Garis-garis ya, garis-garis wajahnya gitu ya. Sambil begini nanti diperiksa apakah garis wajahnya klienmu itu simetris atau enggak. Atau kalau biasanya pasien yang paralisis ya itu kan agak miring gitu ya, agak gimana gitu ya. Nah, permisi ya Pak, silakan memejamkan mata. Nah, ini tanganmu itu buka ya, matanya klien itu dibuka paksa gitu ya. Ayo Pak, tetap merem ya. Ini jadi dia merem, kamu membuka matanya gitu ya. Ayo Pak. Jadi ada gerakan untuk menahan kan, menahan ketika mata klien itu dibuka. Nah itu nanti yang akan diperiksa ya di area nervus facialis ini. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya Bapak bisa ini alis ya, alisnya bisa diangkat, dua-duanya diangkat Pak alisnya. Kemudian dahinya dikerutkan. Enak. Nah, ya. Sehingga di sini nanti ada kerukan-kerukan di bagian sini ya, atas ya. Nah itu yang harus diperiksa. Oke. Selanjutnya adalah gerakan mayun Pak, mayun. Tenanan non? Bahasa Jawanya mayun apa? Matucu. Sambil mengembukan pipi. Nah, kayak istrinya dong.
ya atau facialis ya. Ini yang sensorisnya ya. Kemudian yang kedua kita memeriksa untuk itu tadi motoriknya. Yang kedua adalah sensorisnya ya di area nervus facialis. Nah, kita ada beberapa bahan. Ini ada rasa ya, ini rasa-rasa ya, ini rasa-rasa. Nanti bapaknya merem ya. Bapak nanti merem ya. Silakan bapaknya merem. Ya. Terus menjulurkan lidah sedikit. Oke. Nanti diidentifikasi ini rasanya apa ya? Rasanya apa? Pahit. Pahit, betul ya karena ini kopi ya, pahit. Kopi on. Selanjutnya memeriksa nanti. Jadi ini kita memeriksa rasa dari lidahnya ya. Ini masuk ke nervus facialis. Berapa ya Pak ya? Dijulurkan lidah lagi. Tenanan no? Rasanya apa? Manis, betul karena ini adalah larutan gula. Oke. Nah, itu untuk pemeriksaan yang kedua dari facialis. Sudah paham teman-teman sampai sini? Oke, insya Allah. Selanjutnya yang ke-8 adalah vestibulococlearis ya. Ini adalah pemeriksaannya itu keseimbangan dan juga telinga ya. Yang pertama pasien diinstruksikan untuk berdiri, Pak berdiri. Silakan. Dari sana aja ya. Matanya ditutup ya. Tangannya diluruskan dua-duanya ke depan. Oke. Merem. Terus kakinya diangkat salah satu. Iya, kan keseimbangan ya. Vestibulococlearis. Ini kayak cukup ya. Enggak. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya Pak kaki yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke Pak, silahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya hadap sini lagi ya Pak ya. Oke, selanjutnya itu pemeriksaan yang kedua untuk vestibulococlearis. Kita memakai alat ini namanya apa teman-teman? Garpu tala. Jadi kita melakukan pemeriksaan ada tes Rina, tes Weber dan juga swabah ya. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan seperti ini ya caranya ya. Ini ya Pak ya. Ini diketukkan sama garpu tala yang lainnya ya. Nanti saya akan menaruh di jarinya Bapak ya. Nanti silahkan apabila ada suara yang mendenging kencang gitu ya di salah satu telinga, silahkan angkat tangan ya. Kalau misalkan telinganya di sebelah kanan, nanti angkat kanan yang tangan sebelah sini. Kalau yang bermasalah telinga sini, angkat tangan yang sebelah sini. Bisa dimengerti Pak ya? Nah, tapi kalau tidak ada yang mendengung atau tidak ada masalah, berarti tidak usah angkat tangan. Oke? Tidak ada masalah ya. Nah, benar ya teman-teman ya. Jadi ketika ini garpu tala letakkan di area dahi atau di area ubun-ubun, dia tidak akan terdengar suaranya, tidak akan nyaring ya. Tapi ketika dia nanti diletakkan di dekat telinga, itu akan terdengar ya suaranya ya. Normalnya begitu. Ini untuk yang pertama. Yang kedua ya Pak ya. Apakah terdengar? Ya, terdengar ya. Terdengar? Ya, terdengar ya. Terdengar keras ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah diletakkan di bagian tulang belakangnya telinga ya. Nah, itu nanti akan coba yang dirasakan pasienmu apakah suaranya masih terdengar atau tidak ya. Tidak ya. Oke, jadi benar ya. Ketika garpu tala ini diletakkan di telinga ya, di belakang telinga tulang telinganya klien itu akan tidak terdengar.
Karena apa? Normalnya suara atau getaran gitu ya, audio itu akan dihantarkan lebih cepat melalui udara ya. Jadi bukan tulang ya. Jadi ketika ini ditaruh di tulang ya, tulang belakang telinga klien, maka dia akan tidak terdengar. Tapi ketika berputara ini didekatkan di telinga ya, karena tidak melalui tulang dan lain-lain, dia akan terdengar jelas oleh klien. Itu yang nomor 3 ya. Selanjutnya yang keempat adalah kita memeriksa bersaut-sautan dengan klien dan pasien. Dengar? Sambil kalian juga memeriksa. Terdengar? Masih sedikit. Nah, berarti itu antara pemeriksa dan juga kliennya akan sama ya untuk aspek. Oke teman-teman, itu pemeriksaan yang ke-8 sudah. Selanjutnya adalah pemeriksaan yang ke-9. Pemeriksaan yang ke-9 ini boleh minta air minum nggak? Oh ya, ini aja ya. Oke, jadi untuk glossopharyngeus ini kita melihat refleks menelan yang lain ya. Kak, silahkan untuk minum air ini ya. Serah ya, boleh air apa aja ya. Langsung diminum ya. Nah, selanjutnya kita agak mendongak Pak ya. Oke, sudah. Kita melihat apa yang dilihat? Faring. Jakun. Faring. Kita melihat refleks dari menelannya klien ya. Ada refleks menelan atau enggak gitu ya. Kalau enggak berarti ada masalah ya di area glossopharyngeusnya. Oke, mudah ya untuk yang ke-9. Selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10 adalah refleks apa tadi? Muntah ya. Muntah kita bisa pakai alat apa? Tong spatel ya. Ini mau dibikin muntah enggak? Jadi nanti caranya adalah ini dimasukkan ke dalam mulut pasien sampai dia menyentuh di bagian belakang lidah. Menyentuh aja gitu ya. Enggak usah ya. Enggak usah. Tapi muntah beneran. Oke. Selanjutnya adalah yang ke-11. Nah, yang ke-11 ini adalah nervus accessorius ya. Udah ke sana lagi Pak ya. Tadi yang saya contohkan salah ya. Ini yang ke-11 ya teman-teman. Nah, untuk yang ke-11 ini pasienmu disuruh noleh ke salah satu sisi, kemudian tanganmu itu atau tangan pemeriksa itu menahan. Silakan Pak noleh ke kanan Pak ya. Kanan. Yang kenceng Pak noleh he. Ayo. Nah, sambil ditahan. Ayo kenceng ya Pak ya. Nah, ini dilihat tadi ada apa tadi yang di sini tekstur tadi ototnya? Cleidomas. Apa Pak ototnya namanya? Sternocleidomas. Sternocleidomastoideus ya. Harus tahu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan ini ya, memegang area. Oh iya. Gak apa-apa Bu. Selanjutnya yang kedua itu kita memegangi apa area bahu ya, bahunya klien ya, dua-duanya dipegangin. Terus klienmu disuruh untuk berdiri ya. Silahkan Pak berdiri ya, sambil kita tahan ya. Ayo Pak berdiri ya. Jadi kayak Gerakan ape. Ya kabut. Kuat ya menahan. Tapi ya nggak apa-apa, salah ini. Ape. Jadi Bapak mau berdiri gitu ya, gerakan mau berdiri gitu. Tapi coba ya nanti kita lihat apakah klienku itu bisa menahan gerakannya ya, ada tahanan enggak gitu ya. Cuman untuk melihat itu aja. Oke, silakan. Ya, oke. Sudah cukup ya, itu aja. Itu nanti di sini akan ada tahanan ya atau gerakan melawan tangan dari pemeriksanya. Di sini nanti ada otot yang bekerja, tapi apa namanya otot apa? Bukan, kalau yang pertama sternocleidomastoideus. Yang kedua itu trapezius ya, trapezius. Oke, sudah. Tadi yang nomor 11 sudah, yang nomor 12 adalah hipoglossus. Untuk hipoglossus ini pasien
diinstruksikan untuk menjulur ya lidahnya. Pak, menjulur Pak. Ya. Sambil dicek yang panjang sudah paling panjang ini ya. Oke. Sambil dilihat ya apa yang dilihat sekarang. Kesimetrisan dari lidah ya. Biasanya kalau pasienmu itu dengan gangguan stroke gitu ya atau paralisis dan lain-lain, itu lidahnya itu akan mengarah ke yang sehat, bukan yang sakit. Misalnya dia masih simetrisnya piye ya? sebelah kanan gitu ya, lidahnya dia akan mengarah ke sebelah kiri gitu. Nah itu untuk pasien-pasien yang gangguan syaraf kayak gitu. Nah setelah dilihat asimetrisnya itu juga dilihat apakah lidahnya tremor atau enggak ya. Lidahmu tremor nggak? Lidah tremor tuh gimana? Iya kayak Bergetar. gitu. Maksudnya? Bergetar lidahnya. Kayak enggak ini loh apa? Kayak ada gerakan tambahan terus gitu loh. Bisa. Bergetar. Ya, nah ini enggak bergetar ya aman. Oke, Normal. sudah ya teman-teman untuk pemeriksaan level 1 dan juga 12 selesai. Sudah dicatat tadi? Sudah? Oke. Kalau sudah adalah kita mencoba ya. Semuanya mencoba. Nanti saya akan panggil Dulu on ngelak. 10 pasang ya langsung. Oh, 10 pasang. pasang. Lidah saya